Martabat 7. Martabat pertama, Ahadiyah, keesaan murni tanpa tajalli. Martabat pertama, yaitu Ahadiyah, adalah martabat tertinggi dan paling gaib dari segala martabat yang ada dalam ilmu makrifat. Dalam tahap ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berada dalam kesendirian mutlak, tanpa nama, tanpa sifat, tanpa perbandingan, tanpa makhluk, dan tanpa tajalli apapun. Tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada arsy, bahkan tidak ada Nur Muhammad. Semua belum wujud, karena hanya ada zat Allah yang Maha Esa, tak tersentuh, tak tergambarkan, tak tertangkap oleh akal dan rasa. Ini adalah makam kesucian mutlak, di mana segala sesuatu selain Allah adalah tidak ada. Dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama, Allah berfirman, Qul huwa Allahu ahad, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Esa di sini bukan dalam bilangan, tapi Esa yang tidak memiliki pembanding, Esa yang tidak bisa dibagi, Esa yang mutlak. Ahadiyah adalah asal mula dari semua martabat, meskipun ia sendiri bukan martabat dalam makna tingkatan, karena pada hakikatnya ia berada di luar batas tingkatan dan tak terjangkau oleh makhluk. Para arif billah menyebutnya sebagai la ma'rifah fi hakillah, yaitu tidak ada makrifat dalam hakikat zat Allah. Siapapun yang mengaku mengenal zat Allah secara esensial, maka ia telah terjatuh dalam syirik khafi, kesyirikan tersembunyi, sebab zat Allah itu tidak dapat dikenal secara hakikat kecuali oleh Allah sendiri. Makam ini adalah tempat kebisuan semua makhluk. Tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada cahaya, tidak ada warna. Bahkan Nur Muhammad pun belum ada dalam tahap ini. Hanya zat Allah semata. Para wali agung menyebut Ahadiyah sebagai makam keheningan Maha Suci, di mana setiap bentuk adalah tirai, sehingga seseorang yang mencoba menggambarkan Allah dalam bentuk apapun telah keluar dari pemahaman Ahadiyah. Oleh karena itu, makrifat tertinggi yang bisa dicapai seorang hamba adalah menyadari bahwa zat Allah tidak bisa dimakrifati. Dalam makam ini, bahkan kehendak Allah pun belum tampak. Belum ada nama-nama seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, dan sebagainya. Karena semua nama dan sifat baru tampak pada martabat berikutnya. Disinilah para salik, penempuh jalan makrifat, yang sangat dalam menyadari bahwa seluruh makhluk pada hakikatnya tidak memiliki keberadaan, karena hanya zat Allah lah yang benar-benar wujud. Inilah puncak makna dari ayat, Kullu syai'in halikun illa wajhahu, segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Surah Al-Kashash ayat 88. Martabat Ahadiyah merupakan asal dari segala rahasia. Ia tidak bisa dipelajari, hanya bisa disingkap secara ilham oleh Allah sendiri kepada ruh yang telah difanakan dari dirinya. Sehingga siapapun yang mencoba menjelaskan Ahadiyah dengan ilmu atau logika, maka ia sesungguhnya belum masuk ke dalamnya. Satu-satunya cara mengenalnya adalah dengan fana mutlak, yaitu lenyapnya semua wujud dari pandangan ruh. Dalam makam ini tidak ada makam. Dalam ilmu ini tidak ada ilmu. Dalam makrifat ini tidak ada yang makrifat. Mereka yang diberi anugerah penyaksian Ahadiyah biasanya akan menjadi sangat diam, tidak banyak bicara tentang Allah, tidak mudah menuduh atau menyalahkan, sebab mereka tahu bahwa semua kata adalah hijab, semua nama adalah bayangan, semua pemahaman adalah keterbatasan. Mereka tidak mengaku tahu, karena dalam makam ini tidak ada yang tahu kecuali Dia. Dan ini pula yang membuat mereka menjadi hamba sejati, karena ia tidak melihat dirinya ada. Ahadiyah bukan untuk dijelaskan, ia untuk disaksikan dalam keheningan batin. Maka para wali mengatakan, ketika engkau sudah fana dari seluruh makam, seluruh amal, seluruh rasa, seluruh nama, maka engkau akan masuk ke dalam makam Ahadiyah, yaitu tempat di mana engkau tiada, dan hanya Allah lah yang ada, tanpa engkau bisa mengucapkan Dia. Ahadiyah adalah hakikat dari la ilaha illallah, bukan hanya pengingkaran terhadap Tuhan-Tuhan lain, tetapi pengingkaran terhadap segala bentuk, bahkan pengingkaran terhadap pengingkaran itu sendiri. Karena dalam ketiadaan itulah Allah menyatakan dirinya, sehingga para arif berkata, jika engkau masih mengenal aku, maka engkau belum mengenal Allah. Jika engkau masih melihat cahaya, maka engkau belum sampai kepada yang menerangi. Jika engkau masih berkata Dia, maka engkau belum lebur ke dalamnya. Maka Ahadiyah adalah sumber dari segala kesadaran makrifat. Ia bukan akhir tetapi awal yang tidak berbatas. Dan dari sinilah muncul kehendak Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada makhluknya, yang kemudian menjadi pintu bagi martabat berikutnya, yaitu wahdah atau kesatuan yang bersifat potensial. Dan dengan inilah perjalanan ruh dimulai. Martabat kedua, wahdah,
kesatuan yang bersifat potensial. Martabat wahdah merupakan tahapan pertama tajalli, penampakan Allah setelah kemurnian absolut ahadiyah. Dalam martabat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menciptakan apapun secara nyata, tetapi mulai mengarah kepada kehendak untuk dikenali. Sebagaimana sabda Allah dalam hadis qudsi, "Aku adalah perbendaharaan tersembunyi, maka aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk." Dalam konteks ini, wahdah menjadi ruang kehendak ilahi yang tersembunyi dalam zatnya sendiri, tanpa bentuk, tanpa batas, tanpa arah. Ia adalah lautan kemungkinan yang belum terpisah, lautan cahaya yang belum tercurah. Ibarat benih yang mengandung seluruh potensi pohon, tetapi belum tumbuh, belum tampak. Pada martabat wahdah, belum ada nama, belum ada sifat, tetapi sudah mulai tampak arah bahwa Allah hendak memperkenalkan dirinya. Maka ruh yang menapaki makam ini merasakan getaran pertama dari penciptaan, yaitu keinginan ilahi untuk menzahirkan diri melalui makhluk. Wahdah adalah makam awal kesadaran, ketika ruh pertama kali sadar bahwa ia adalah bagian dari kehendak ilahi. Kesadaran ini bukan berasal dari pemahaman akal, melainkan dari rasa terdalam, bahwa segala sesuatu berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Ruh yang mencapai makam ini mulai meninggalkan pandangan dualitas antara Tuhan dan makhluk, dan mulai menyaksikan kesatuan wujud, wahdatul wujud, sebagai pancaran dari zat yang satu. Ia tidak lagi melihat sesuatu secara terpisah, tetapi mulai memahami bahwa semua yang ada adalah cerminan dari satu sumber tunggal, yaitu Allah. Maka zikir yang sesuai dalam makam ini adalah Huwa, Huwa, Huwa. Dia, dia, dia. Karena pada titik ini, ruh hanya menyaksikan dia dalam segala sesuatu. Martabat wahdah juga menjadi gerbang munculnya Nur Muhammad. Karena dari kehendak untuk dikenal, maka muncul Nur yang pertama, yang menjadi sumber penciptaan segala makhluk. Tetapi dalam wahdah, Nur Muhammad masih dalam keadaan tertutup, belum terzahirkan. Maka dalam tafsir Ma'rifat, wahdah disebut juga sebagai makam penyimpanan rahasia Nur Muhammad. Dalam makam ini, ruh mulai meninggalkan sifat-sifat dirinya. Ia tidak lagi mengaku punya kehendak, ilmu, kekuatan, atau daya. Semua diserahkan kepada Yang Maha Menghendaki. Ia menjadi ruh yang berserah dalam kehendaknya, sebagaimana firman Allah, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allah." Dan kamu tidak menghendaki sesuatu, melainkan Allah menghendakinya. Surah At-Takwir ayat 29. Ruh yang berada dalam wahdah telah mulai keluar dari ikatan jasmani, akal, dan duniawi. Ia mulai menyelam dalam lautan cahaya ketuhanan, meskipun belum sepenuhnya menyatu. Ia belum melihat bentuk, tetapi sudah tidak melihat dirinya sebagai selain dari Allah. Inilah makam kesatuan rasa yang menjadi dasar untuk makam-makam tajalli berikutnya, di mana nama-nama dan sifat Allah akan mulai tampak dan menjelma dalam wujud. Oleh sebab itu, wahdah menjadi jembatan antara ahadiyah, ketiadaan makhluk, dan wahidiyah, kemunculan sifat-sifat Allah. Ia menjadi ruang hening yang melahirkan seluruh penciptaan. Ia adalah rahim ruhani, tempat di mana semua kemungkinan lahir dari kehendak Allah. Maka siapa yang mampu tenggelam dalam wahdah, akan menyaksikan bahwa semua yang ada hanyalah kemungkinan dari satu kehendak, dan tidak satu pun yang terpisah darinya. Makam ini sangat penting dalam ilmu makrifat, karena menjadi dasar pemahaman bahwa segala sesuatu pada hakikatnya adalah bayangan dari wujud Allah. Maka siapa yang melihat makhluk sebagai terpisah dari Tuhan, ia masih berada dalam hijab. Tetapi siapa yang melihat makhluk sebagai tajalli dari wujud tunggal, ia telah menyentuh hakikat wahdah. Wahdah adalah permulaan dari penciptaan, tetapi bukan dari ketiadaan. Karena tiada ketiadaan dalam wujudnya, semua adalah cahaya yang ditampakkan dari cahayanya. Maka setiap makhluk pada hakikatnya adalah nur dari nur, bayangan dari wujud, manifestasi dari Yang Maha Esa. Dan siapa yang menyadari ini akan memahami bahwa tidak ada jalan kembali kepada Allah kecuali dengan kesadaran akan kesatuan mutlak yang tidak membedakan antara ciptaan dan pencipta dalam wujud, tetapi tetap membedakan dalam zat. Martabat ketiga, Wahidiyah, tajalli nama dan sifat Allah. Martabat Wahidiyah adalah tahap di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan nama-nama dan sifat-sifatnya secara detail. Jika pada martabat wahdah kehendaknya masih berada dalam kesatuan yang menyeluruh, maka pada Wahidiyah kehendak tersebut mulai menjelma ke dalam bentuk-bentuk nama seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, dan lain-lain yang merupakan bagian dari Asmaul Husna. Nama-nama ini tidak hanya sekadar gelar, melainkan menjadi cara Allah dikenal dan dijelmakan dalam realitas.
Wahidiyah adalah awal dari keberagaman tajalli manifestasi dalam kesatuan zat. Dalam surah Al-A'raf ayat 180 Allah berfirman, "Walillahil asma'ul husna faduhu biha." Dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut. Dalam martabat ini, segala nama dan sifat ilahi mulai muncul sebagai cermin bagi makhluk untuk mengenal Tuhannya. Ruh yang menyaksikan martabat ini akan menyadari bahwa segala peristiwa dalam hidupnya adalah tajalli dari satu atau lebih nama Allah. Ketika ia diberi nikmat, ia sedang menyaksikan Ar-Razzaq. Ketika diuji, ia sedang disapa oleh Al-Qahar. Ketika menangis dalam taubat, ia sedang disentuh oleh Ar-Rahman. Martabat Wahidiyah juga menjadi asal muasal Nur Muhammad. Karena dari keinginan Allah untuk dikenal, muncullah nama-nama, dan dari nama-nama itu muncul satu cahaya yang memantulkan seluruh sifat dengan sempurna, yaitu Nur Muhammad. Dalam pandangan para arif, Wahidiyah adalah tempat ruh mengenali dirinya sebagai tajalli dari nama-nama Allah. Maka para wali yang mencapai makam ini akan menyebut dirinya bukan sebagai pribadi yang memiliki kuasa atau kehendak, melainkan sebagai manifestasi dari sifat Allah. Pada martabat Wahidiyah pula, ruh mulai menyaksikan keindahan Tuhan secara lengkap. Jika pada wahdah ruh menyaksikan kesatuan, maka pada Wahidiyah ruh menyaksikan keberagaman dalam kesatuan itu. Ia melihat bahwa rahmat Allah luas, bahwa ilmunya mencakup segala sesuatu, bahwa kasihnya tidak terbatas, dan bahwa semua makhluk adalah pantulan dari satu sifat tertentu. Maka para arif mengatakan, siapa yang mengenal dirinya dengan mendalam, ia akan mengenal Allah. Karena dalam setiap diri manusia telah Allah letakkan satu sifat yang menjadi jalan makrifat. Di martabat ini, zikir yang paling kuat adalah zikir Asmaul Husna, bukan sekadar menyebut, tapi menyelami, menyadari, dan mengalami nama-nama tersebut dalam diri dan kehidupan. Ruh tidak lagi menyembah Allah sebagai sesuatu yang jauh, tapi sebagai nama yang hadir dalam hatinya. Maka doa-doa ruhani di makam ini berubah bentuk. Ia bukan lagi permintaan, tapi pengakuan. Ia tidak berkata, "Ya Allah, beri aku rezeki," tetapi ia berkata, "Ya Razzaq, tampakkan rezekimu dalam diriku sebagai tanda engkau mencintaiku." Martabat Wahidiyah mengajarkan ruh untuk mengenal jalan pulang melalui nama-namanya. Dalam setiap ujian, rahasia nama Allah sedang bekerja. Dalam setiap ketakutan ada tajalli Al-Hafiz. Dalam setiap kebingungan ada tajalli Al-Hadi. Maka kehidupan dunia bukan lagi tempat yang asing dan gelap, tapi menjadi madrasah makrifat, tempat Allah memperkenalkan diri melalui berbagai nama dan keadaan. Dari sini ruh menjadi semakin lembut, semakin peka, dan semakin tunduk, karena ia tahu bahwa segala sesuatu adalah tangga untuk mengenalnya. Selanjutnya dari martabat Wahidiyah ini, Allah menurunkan tajalli ke dalam wujud cahaya pertama, yaitu Nur Muhammad, sebagai bentuk sempurna dari seluruh nama dan sifat Allah. Maka kita akan melanjutkan ke martabat keempat, Alam Arwah, Nur Muhammad, di mana ruh mulai mengenali asal-usulnya sebagai cahaya yang dicipta dari cahayanya. Martabat keempat, Alam Arwah, Nur Muhammad. Martabat keempat adalah Alam Arwah, yang disebut juga sebagai martabat tajalli awal atau tajalli cahaya pertama, yaitu Nur Muhammad. Pada tahap ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menzahirkan kehendaknya dalam bentuk nur yang pertama kali diciptakan sebelum segala sesuatu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awalu ma khalaqallahu nuri." Yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahayaku. Maka ruh pertama yang diciptakan Allah adalah Nur Muhammad, yaitu ruh yang memuat seluruh potensi penciptaan semesta raya. Dalam martabat ini, seluruh ruh manusia dan para makhluk berada dalam bentuk rohani yang belum memiliki jasad dan belum turun ke alam dunia. Ia adalah alam yang murni, suci, bercahaya, dan berada dalam pancaran tajalli ilahi. Alam arwah adalah awal dari pembentukan identitas ruh. Di sini, ruh-ruh menyaksikan Rabb mereka sebagaimana disebut dalam surah Al-A'raf, ayat 172. "Wa idz akhadza rabbuka min bani Adama, min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim, alastu birabbikum, qalu bala syahidna." Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi." Inilah yang disebut sebagai mitsak, yaitu perjanjian primordial antara ruh dan Tuhannya sebelum ruh turun ke alam dunia. Dalam martabat ini, ruh berada dalam keindahan yang sempurna, karena ia menyaksikan Tuhannya secara ruhani.
Tidak ada hijab, tidak ada kegelapan, tidak ada dosa. Ruh mengenal Allah dalam kejernihan cahaya Nur Muhammad. Dalam konteks makrifat, ini adalah makam pertama kesadaran ruh terhadap Rabb-nya, sebelum ia diuji dengan jasad, dunia, hawa nafsu, dan tabir-tabir kehidupan yang menutupi cahaya aslinya. Alam arwah adalah alam fitrah suci, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kullu mauludin yu'ladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Para arif billah mengatakan bahwa ruh yang mampu kembali menyaksikan martabat ini dalam kehidupan dunia, melalui suluk dan zikir, berarti ia telah memperoleh makrifat tentang dirinya. Dan siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Sebab dalam makam ini ruh belum tercemar oleh nafsu, belum terikat oleh dunia, dan belum terhalangi oleh hijab jasmani. Maka mengenal martabat ini adalah mengenal hakikat asal ruh, mengenal cahaya Nur Muhammad dalam dirinya sendiri. Nur Muhammad bukan hanya cahaya Rasulullah secara pribadi, tetapi adalah hakikat kesempurnaan ruhani dari segala penciptaan. Ia adalah makam ruh universal yang menyatukan semua ruh makhluk, tetapi sekaligus menjadi asal dari kenabian, kerasulan, dan kewalian. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi dan rasul, karena ruh beliau adalah ruh pertama dan tertinggi. Dari nur inilah tercipta segala malaikat, arasy, kursi, langit, bumi, dan seluruh semesta. Alam arwah juga dikenal dalam istilah tasawuf sebagai alamul lahud, yaitu alam ketuhanan, tempat tajallid zat dalam bentuk paling halus dan lembut. Ia juga disebut alamul jabarut, karena dari sini ruh-ruh mendapat kekuatan untuk turun ke alam-alam berikutnya, termasuk alam dunia, alamul mulk. Dalam makam ini ruh menyaksikan bahwa ia tidak memiliki apa-apa, bahwa ia hanya cahaya, bahwa ia diciptakan untuk mencintai dan menyembah Allah semata. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Penting untuk diketahui bahwa martabat ini tidak dapat dimasuki oleh akal biasa, melainkan harus dilalui dengan pembersihan ruh, penyucian jiwa, dan perjalanan maknawi melalui zikir, murakabah, mujahadah, dan suluk. Para mursyid sejati membimbing murid-muridnya untuk kembali kepada kesadaran asal ini, agar ruh mengenali asal muasalnya dan tidak tertipu oleh kefanaan dunia. Maka jalan makrifat dimulai dengan mengingat perjanjian ini, dan menyadari bahwa ruh telah berjanji dan bersaksi bahwa Allah adalah Rabb-nya, dan ia harus menepati janji tersebut dengan kembali kepadanya dalam keadaan bersih sebagaimana asalnya. Zikir yang sesuai dalam martabat ini adalah zikir Allah, Allah, Allah. Karena dalam makam ini, ruh belum mengenal bentuk-bentuk nama, tetapi hanya mengenal zat. Zikir ini memperhalus ruh, menyingkap hijab, dan mengantarkan kembali pada keheningan suci saat perjanjian dahulu diambil. Ruh yang telah sadar pada makam ini akan memandang dunia sebagai tempat singgah, bukan tujuan. Ia tidak tertipu oleh gemerlap, tidak tergoda oleh hawa nafsu, sebab ia tahu bahwa asalnya adalah cahaya, dan akhir tujuannya adalah kembali menjadi cahaya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Martabat kelima, alam mitsal, alam misikal. Martabat kelima dalam perjalanan ruhani menurut ilmu makrifat adalah alam mitsal, yang dikenal pula dengan sebutan alam misikal, yaitu alam yang menjadi tempat segala bentuk ruhani mengambil rupa, menjadi bayangan atau gambaran dari hakikat ruh sebelumnya yang telah tercipta di alam arwah. Alam ini adalah peralihan antara dunia ruh yang murni, tanpa bentuk, menuju dunia materi yang berjasad. Dalam istilah para sufi, alam mitsal adalah alam bentuk yang bersifat ruhani, namun bisa divisualisasi atau terbayang secara halus dalam penglihatan mata batin. Ia juga disebut sebagai alam khayal, alam imajinasi yang benar, yang bukan ilusi, tetapi gambaran yang nyata dalam dimensi non-materi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Najm ayat 12 hingga 15, "Afatarunahu ala ma yara, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha." Apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya dia, Muhammad, telah melihatnya, Jibril, dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, di sisi Sidratul Muntaha. Ayat ini menunjukkan bahwa bentuk ruhani, seperti malaikat Jibril, dapat menampakkan dirinya dalam bentuk yang bisa disaksikan oleh mata batin atau penglihatan ruhani, dan ini adalah karakteristik khas dari alam mitsal.
Dalam makam ini, ruh belum masuk ke dalam jasad, tetapi sudah mulai mengandung bentuk-bentuk yang kelak akan menjadi pola penciptaan jasmani. Misalnya, dalam alam mitsal, ruh manusia akan memiliki bentuk yang menyerupai dirinya di dunia, tetapi lebih sempurna, lebih bercahaya, dan tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Alam mitsal ini pula tempat munculnya mimpi-mimpi yang membawa pesan hakikat, ilham, dan isyarat dari Allah. Maka tidak heran jika dalam ilmu tasawuf dan makrifat, mimpi yang benar adalah bagian dari 46 bagian dari kenabian, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ar-ruya as-sadiqah juz'un min arba'in wa sittina juz'an min an-nubuwah." Alam mitsal juga menjadi wadah manifestasi dari berbagai bentuk ilmu, hikmah, dan makna ruhani yang tidak bisa ditangkap oleh logika akal biasa. Para arifin yang telah melalui tahapan suluk dan pembersihan diri, sering mendapatkan penglihatan, isyarat, atau musyahadah dari makhluk-makhluk mitsali, seperti malaikat, ruh para nabi, bahkan pancaran Nur Muhammad dalam bentuk rupa. Tetapi penting ditekankan, semua ini bukan untuk dipuja, melainkan untuk difahami sebagai sarana penyampaian makna yang dalam dari Tuhan kepada hambanya. Karena dalam alam mitsal, semua bentuk adalah perlambang, bukan substansi. Di alam inilah ruh mulai terlatih mengenali bentuk-bentuk sifat Allah dalam gambaran. Misalnya, jika seseorang mengalami musyahadah, penyaksian ruhani, terhadap cahaya yang sangat lembut dan penuh kasih, itu adalah tajalli dari sifat Ar-Rahman. Jika ia melihat cahaya yang mengguncang dan menakutkan, maka itu adalah tajalli dari sifat Al-Jabar atau Al-Qahar. Maka seorang salik yang menapaki makam ini harus sangat berhati-hati agar tidak tertipu oleh bentuk-bentuk tersebut dan mengira ia telah mencapai hakikat. Karena para wali berkata, segala bentuk adalah hijab, kecuali engkau menyaksikan Allah di baliknya. Dalam makam alam mitsal, roh juga mulai mengenali tabiat dirinya. Ia menyaksikan perwujudan sifat-sifatnya sendiri dalam bentuk. Misalnya jika seseorang penuh dengan kemarahan, ia bisa melihat dirinya sebagai makhluk yang mengerikan. Jika seseorang bersih dan lembut, ia akan melihat dirinya dalam bentuk yang bercahaya dan damai. Maka makam ini menjadi cermin ruhani untuk menilai sejauh mana ruh telah menyiapkan dirinya untuk perjalanan turun ke alam jasmani. Ruh-ruh yang telah sempurna dalam makam ini akan mudah untuk menerima takdirnya di dunia nanti, karena telah menyaksikan rancangan dirinya di alam bentuk terlebih dahulu. Alam mitsal juga menjadi tempat ruh-ruh salik yang meninggal dalam keadaan suci. Mereka tidak langsung masuk ke dalam barzakh jasmani, tetapi tinggal di alam mitsal yang tinggi, bersama para arifin dan nabi-nabi, sampai hari kiamat. Ini sebagaimana disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ruh para syuhada hidup di sisi Allah, dan berkeliling dalam bentuk burung hijau di bawah arasi, berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim. Alam mitsal inilah tempat burung-burung hijau tersebut berada, yaitu bentuk mitsali dari ruh yang telah suci. Zikir dan amalan yang sangat kuat dalam makam ini adalah memperbanyak zikir Asmaul Husna, terutama zikir yang sesuai dengan makam batin seseorang. Karena disinilah ruh akan merespon langsung getaran nama-nama Allah. Salik yang banyak menyebut Ya Latif akan mendapatkan bentuk ruhani yang lembut. Salik yang banyak menyebut Ya Qahar akan melihat kekuatan ruhnya menaklukkan hawa nafsu. Maka zikir bukan hanya ibadah lahir, tapi bentuk pemurnian batin dalam alam mitsal. Para mursyid kerap melatih murid-murid mereka untuk masuk ke dalam alam mitsal melalui tafakur dan muraqabah yang mendalam. Bukan untuk mencari bentuk, tetapi untuk menyaksikan makna di balik bentuk. Dalam suluk, seorang murid bisa diberi isyarat melalui mimpi atau musyahadah tentang kondisi ruhnya, tentang amalan yang harus diperbaiki, dan tentang petunjuk Allah dalam melangkah. Maka penting bagi salik untuk memiliki guru yang mursyid agar tidak tersesat oleh bentuk yang indah, namun berasal dari hawa nafsunya sendiri. Dalam martabat ini, ruh juga mulai mengikatkan diri kepada makam kenabian, karena bentuk Nur Muhammad yang sempurna menjadi teladan ruhani tertinggi. Sehingga salik diarahkan untuk mengikuti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya dalam lahir, tetapi dalam bentuk ruhani yang muncul dalam hatinya. Para wali menyebut makam ini sebagai makam syuhudul akhlak, penyaksian terhadap akhlak Rasul dalam diri sendiri. Dengan menyadari dan menapaki martabat ini, salik akan memiliki kekuatan ruhani yang dalam, karena ia tahu bahwa segala bentuk di dunia ini hanyalah bayangan dari alam mitsal. Dunia menjadi lebih ringan baginya. Cobaan menjadi simbol, kehilangan menjadi isyarat.
Semua yang dilihatnya adalah gambaran, dan ia tidak lagi tertipu oleh bentuk, sebab ia telah menyaksikan makna. Maka setelah ruh menyempurnakan dirinya dalam alam mitsal, ia siap untuk turun ke martabat berikutnya, yaitu alam ajsam, dunia materi, sebagai perwujudan akhir dari seluruh perjalanan tajalinya. Martabat keenam, alam ajsam, alam jasad atau dunia fisik. Martabat keenam dalam perjalanan ruh menuju pengenalan hakikat dirinya adalah alam ajsam, yang berarti alam jasmani atau dunia fisik. Tempat ruh akhirnya turun dan dipakaikan dengan tubuh serta diuji dalam keberagaman, batasan, dan keterpisahan. Disinilah ruh yang berasal dari ketinggian ahadiyah dan kesucian Nur Muhammad harus menjalani kehidupan dalam bentuk jasad yang memiliki keterbatasan waktu, ruang, serta dilingkupi oleh hawa nafsu dan godaan duniawi. Alam ajsam adalah tempat turunnya ujian untuk membuktikan keimanan ruh atas perjanjian primordialnya di alam arwah, sebagaimana disebut dalam surah Al-A'raf ayat 172, Alastu birabbikum. Qalu bala syahidna, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul kami menjadi saksi. Dalam dunia jasmani ini, ruh seperti ditutupi oleh hijab yang tebal. Ia tidak lagi mampu dengan mudah menyaksikan cahaya Tuhan, karena terhijab oleh pandangan mata, suara telinga, dan dominasi indera lahir. Ruh berada dalam penjara daging dan seringkali lupa asalnya. Inilah yang disebut oleh para arif sebagai gurur tipuan dunia. Dunia menjadi tempat penuh fata morgana, di mana kenikmatan sesaat membuat ruh lupa pada keabadian. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 20, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan saling bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Namun justru dalam keterpisahan inilah rahasia besar tersembunyi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin dikenali dalam segala keadaan, maka alam jasad bukan hanya ujian tapi juga ladang tajalli, tempat Allah menampakkan nama dan sifatnya dalam bentuk paling nyata. Dalam sakit ada tajalli As-Syafi. Dalam miskin ada tajalli Ar-Razzaq. Dalam cobaan ada tajalli Al-Hakim. Salik yang telah mengenal makna martabat sebelumnya akan melihat kehidupan dunia bukan sekadar cobaan, tetapi juga cermin untuk mengenal Allah lebih dalam. Alam ajsam juga merupakan tempat syariat dijalankan, karena tanpa tubuh, tidak akan ada sholat, puasa, zakat, haji, jihad, dan amal-amal lahir lainnya. Maka jasad bukan musuh ruh, tetapi kendaraan yang harus dimurnikan, diarahkan, dan dikendalikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tubuhmu punya hak atasmu. Dalam ilmu makrifat, tubuh adalah ladang amal yang akan menentukan kembalinya ruh kepada Tuhannya. Barang siapa menjaga tubuhnya dengan ibadah, zikir, dan akhlak mulia, maka tubuh itu akan menjadi sahabat ruh. Namun jika tubuh dipenuhi syahwat, lalai, dan dosa, maka ia menjadi penghalang ruh menuju Tuhannya. Dalam makam ini ruh benar-benar diuji. Ia harus membuktikan cintanya kepada Allah bukan hanya dalam cahaya tetapi dalam gelap. Bukan hanya dalam zikir tetapi dalam kesibukan. Bukan hanya dalam khalwat tetapi dalam keramaian. Sebab hakikat makrifat bukan melarikan diri dari dunia, tetapi menghadirkan Allah dalam dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Para arifin membagi makam ini ke dalam 3 lapisan ujian. Pertama, ujian syahwat, kedua, ujian akal, dan ketiga, ujian amal. Syahwat membuat ruh tertarik pada dunia. Akal membuat ruh terkecoh dengan logika yang sombong. Amal membuat ruh merasa bangga dan merasa memiliki. Maka jalan makrifat dalam alam ini adalah menyucikan hati dari 3 hal. Cinta dunia, cinta diri, dan cinta amal. Sebab ketiganya adalah hijab terbesar yang membuat ruh lupa pada asal dan tujuannya. Zikir yang paling sesuai dalam makam ini adalah zikir istighfar dan zikir nafi itsbat, yaitu la ilaha illallah. Karena hanya dengan meniadakan semua ilah, berhala-berhala duniawi, dan menegaskan bahwa hanya Allah yang patut disembah, maka ruh bisa kembali jernih. Dalam kehidupan sehari-hari, zikir ini diwujudkan dalam sikap zuhud, wara, sabar, syukur, dan ikhlas. Karena semua amal lahir tanpa keikhlasan ruh, hanyalah gerak tanpa makna. Para mursyid mengajarkan agar muridnya tidak hanya sibuk dengan jasad, tetapi juga menjaga niat dan tujuan hidup. Sebab setiap perbuatan di alam ini akan menjadi saksi di akhirat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu bin niyat,
Sesungguhnya semua amal tergantung niatnya. Dalam makam ini, niat menjadi ruh dari amal. Ruh yang kuat akan menghasilkan niat yang murni. Dan niat yang murni akan membuat amal sekecil apapun bernilai agung di sisi Allah. Alam jasmani adalah makam realisasi. Disinilah ruh diuji apakah ia benar-benar mengenal Allah atau hanya mengenalnya di lisan. Apakah ia mencintai Allah lebih dari dunia, atau mencintai dunia lebih dari Allah. Maka perjalanan ruh di makam ini adalah makam jihad besar, yaitu jihad melawan nafsu dan syahwat, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepulang dari perang. Kita telah kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Para sahabat bertanya, apakah jihad besar itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, jihad melawan hawa nafsu. Ruh yang berhasil melewati makam ini, dengan kesadaran makrifat akan melihat dunia sebagai ladang ibadah, bukan tempat tinggal abadi. Ia akan hidup dengan ringan, karena tidak mengikatkan hatinya kepada sesuatu pun selain Allah. Ia bekerja tapi tidak terpikat. Ia mencintai tapi tidak melekat. Ia menolong tapi tidak merasa berjasa, karena semua amalnya bukan dari dirinya melainkan dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 17. Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Maka martabat alam ajsam bukan akhir, tetapi ujian besar untuk kembali. Siapa yang berhasil menjaga ruhnya dalam tubuh, maka ia akan naik ke makam berikutnya, yaitu makam insan kamil, atau penyempurnaan insan. Sebaliknya siapa yang tenggelam dalam dunia dan lupa asalnya, maka ruhnya akan terpenjara dan terputus dari cahaya. Maka tugas ruh dalam makam ini adalah menjaga cahaya fitrahnya, menembus kegelapan syahwat, dan berjalan terus menuju Rabb-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Insyiqaq ayat 6, Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famula'aki. Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka pasti engkau akan menemuinya. Martabat ketujuh, insan kamil, kembali kepada Allah dalam kesempurnaan. Martabat ketujuh adalah puncak perjalanan ruh menuju kesempurnaan, martabat insan kamil. Ia bukanlah makam biasa, melainkan makam paripurna yang menggabungkan seluruh martabat sebelumnya ke dalam satu bentuk manifestasi kesempurnaan penciptaan manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Dalam makam ini, ruh telah melalui proses panjang, dari kesucian mutlak, ahadiyah, tajalli nama dan sifat, wahidiyah, perjanjian ruhani, alam arwah, pencerminan bentuk, alam mitsal, ujian jasmani, alam ajsam, dan kini sampai pada makam penemuan hakikat dirinya sebagai khalifah Allah, pemegang amanah ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Insan kamil adalah manusia yang telah mencapai kesempurnaan makrifat, tidak hanya mengenal Tuhannya, tetapi juga merealisasikan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam dirinya. Ia menjadi cermin ilahi. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kuntu kanzan makhfiyan fa'ahbabtu an urafa fa khalaqtul khalqa likai uraf. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar aku dikenal. Insan kamil adalah jawaban dari kehendak Allah untuk dikenal. Ia bukan Tuhan, tetapi menjadi manifestasi dari kehendak Tuhan. Ia bukan Allah, tetapi Allah tampak melalui dirinya. Maka para arif berkata, insan kamil adalah cermin, di mana Allah melihat dirinya. Rasulullah Muhammad SAW adalah prototipe tertinggi insan kamil. Seluruh para nabi, rasul, dan wali-wali agung mengikuti jejak beliau. Allah memujinya dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azhim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dalam makam insan kamil, seseorang telah fana, lenyap dari dirinya dan baka, kekal bersama Allah. Ia telah menanggalkan keakuannya, nafsunya, ambisinya, dan hidup semata-mata dalam keinginan Allah. Ia tidak lagi melihat dirinya, tetapi hanya menyaksikan kehendak Allah berjalan dalam dirinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 17. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama'a. Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, melainkan Allah lah yang melempar. Makam ini adalah makam tertinggi yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang telah menempuh suluk panjang, jihad nafsu yang keras, dan tajalli yang berulang-ulang. Mereka tidak lagi terikat pada dunia,
tetapi tidak pula membenci dunia. Mereka hidup di dunia tetapi tidak darinya. Mereka bergaul dengan manusia, tetapi hatinya hanya bersama Allah. Mereka adalah perwujudan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabiil. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang musafir. Insan kamil juga adalah mereka yang mewarisi nur Muhammad secara batin. Mereka hidup dalam rahasia Muhammad, bergerak dalam akhlak Muhammad, dan menjadi pancaran cahaya Muhammad di zaman masing-masing. Maka para wali Allah yang sejati, meskipun tidak dikenal, adalah penyambung rahmat Allah kepada makhluknya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Insan kamil adalah perpanjangan rahmat itu, membimbing umat kembali kepada Allah. Dalam ilmu makrifat, maqam ini dicapai bukan melalui ilmu semata, tetapi dengan fana. Fana dalam syariat, fana dalam tariqat, fana dalam hakikat, hingga akhirnya mencapai maqam makrifat yang sejati. Fana bukan berarti hilang secara fisik, tetapi lenyapnya ego dan pengakuan diri. Saat seseorang tidak lagi berkata aku, dan hanya melihat Allah dalam segala, maka ia telah sampai. Maka para wali berkata, barang siapa mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Dan dalam maqam ini, mengenal bukan hanya pengetahuan, tetapi penyatuan tanpa penyatu. Zikir dalam maqam ini bukan lagi lafaz yang dibaca, tetapi hadirnya kesadaran mutlak terhadap kehadiran Allah dalam setiap helaan napas. Ya zikir tanpa lisan, doa tanpa kata, ibadah tanpa gerak. Ya menjadi zikir itu sendiri. Ya menjadi doa itu sendiri. Ya menjadi amal itu sendiri. Setiap langkahnya adalah syariat. Setiap pikirannya adalah tariqat. Setiap hatinya adalah hakikat. Dan seluruh wujudnya adalah makrifat. Ia bukan hanya menjalani Islam, tapi menjadi Islam itu sendiri. Damai, tunduk dan berserah. Dalam makam ini pula, ruh telah kembali kepada makam asalnya, ahadiyah, namun kini dalam kesadaran. Jika awal penciptaannya adalah penurunan dari cahaya murni ke alam jasad, maka dalam insan kamil, ruh naik dari alam jasad kembali ke cahaya murni, tetapi dengan penyaksian. Ia kembali kepada Allah bukan dalam ketiadaan, tetapi dalam kesempurnaan. Maka insan kamil adalah ruh yang menyempurna, tubuh yang terarah, dan akal yang tunduk. Ia adalah manifestasi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya kami kembali. Penutup dari makam ini adalah makam sir, rahasia, yaitu makam di mana hanya Allah dan hamba yang mengetahuinya. Tidak ada kata yang bisa mengungkapkan, tidak ada ilmu yang bisa menjelaskan, hanya diam fana dan cinta yang menyelimuti. Inilah makam tertinggi, makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makam para wali khatam, makam para pewaris rohani sejati. Dan siapapun yang Allah kehendaki untuk sampai ke makam ini, maka Allah sendiri yang akan membimbingnya, karena tiada daya dan upaya kecuali dengannya. Insan kamil bukan tujuan akhir, tapi gerbang abadi untuk senantiasa bersama Allah. Ia bukan puncak, tapi permulaan hakiki. Maka siapa yang mengenalnya, maka ia akan mengenal jalan pulang. Dan siapa yang Allah perkenankan sampai, maka ia tidak akan pernah merasa sampai. Karena semakin dekat ia dengan Allah, semakin ia merasa tiada. Itulah tanda bahwa ia benar-benar telah menjadi insan kamil, manusia sejati, cermin ilahi, rahmat alam semesta.